Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita belajar tentang membuat hipotesis dan sampel. Jadi itu kan kita fokus di situ. Nanti ada materi video lain juga. Oke, kita langsung mulai saja ya. Untuk video kali ini, hipotesis. Hipotesis itu berjenis penelitian kuantitatif. Hipotesis yang baik memuat variabel-variabel permasalahan itu ya. Jadi hipotesis ini untuk penelitian yang bersifat kuantitatif. Berikutnya, memiliki nilai prediktif, dugaan sesuai kajian literatur, bersifat konsisten, harus dapat diuji. Nah, itu ya untuk beberapa ciri atau sifat dari hipotesis. Berikutnya, hipotesis berdasarkan rumusan penelitian itu ada dua, yaitu hipotesis 0 atau H0. Juga ada juga namanya hipotesis alternatif, bisa disingkat H1 atau HA gitu ya. Nih, untuk H0 atau hipotesis 0 itu biasanya ada kata-kata sama atau tidak berbeda. Sedangkan alternatif atau H1 atau HA ada kata berbeda, lebih dari atau kurang dari ya. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis ini tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variabel lain. Tuh, contoh ini seberapa tinggi nilai motivasi siswa SD negeri Y pada mata pelajaran matematika, itu H0-nya. H-nya atau H1-nya, motivasi siswa SDNY pada mata pelajaran matematika mencapai 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Itu misalkan berapa lama lampu bohlam yang diproduksi oleh perusahaan X. H-nya, umur lampu bohlam diproduksi oleh perusahaan X mencapai 500 jam. Itu untuk hipotesis deskriptif. Berikutnya untuk hipotesis asosiatif, itu hipotesis yang memberikan jawaban sementara pada permasalahan yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi kalau yang deskriptif tidak membandingkan atau tidak menghubungkan dengan variabel lain, di sini cuma ada satu variabel, misalkan ini motivasi, yang ini ya, yang kedua lama lampu. Kalau asosiatif kita membandingkan. Contohnya, apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa? Di sini berarti ada dua hipotesis ya, ada dua variabel, yaitu antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Itu H0-nya. HA-nya ada hubungan antara variabel belajar dengan prestasi belajar siswa. Tuh. Berikutnya, apakah ada hubungan antara kreativitas siswa dengan hasil belajar? HA-nya ada hubungan antara kreativitas siswa dengan hasil belajar. Itu. Yang berikutnya, hipotesis komparatif. Nah, hipotesis ini itu memberikan jawaban sementara pada permasalahan yang bersifat membedakan antara dua variabel atau lebih. Contoh, apakah ada perbedaan IQ ada mahasiswa prodi TIPS dengan mahasiswa prodi IPA, misalkan. HA-nya berarti ada perbedaan IQ pada mahasiswa prodi TIPS dengan mahasiswa prodi IPA, gitu ya. Jadi ini menyatakan tidak ada misalnya. Ini ada menyatakan ada perbedaan. Itu. Berikutnya, hipotesis terarah dan hipotesis tidak terarah. Nah, untuk hipotesis ini berupa pernyataan yang mengarah pada kondisi pada suatu variabel yang lebih tinggi dari kondisi pada variabel yang lain. Itu terarah. Jadi menyatakan kondisi yang lebih tinggi. Berarti yang satunya akan lebih rendah. Tak terarah, hipotesis menunjukkan adanya perbedaan atau keterkaitan antara variabel, namun tidak menunjukkan kondisi satu variabel lebih baik dari kondisi variabel lain. Contoh, tidak ada perbedaan kecerdasan antara laki-laki dan perempuan. Itu H0-nya.
Berarti kalau terarah bagaimana? Kecerdasan yang pria tidak lebih tinggi daripada wanita. Itu ada dia membandingkan, tapi kita memberi kondisi yang mana yang lebih tinggi. Itu terarah. Misalkan lagi itu H0 ya, satunya ada perbedaan kecerdasan antara laki-laki dan perempuan. Satunya kecerdasan pria lebih tinggi daripada wanita. Itu perbedaannya antara terarah dan tidak terarah. Berikutnya hipotesis mayor dan hipotesis minor. Nah, untuk hipotesis mayor itu berupa hipotesis yang mencakup kaitan seluruh variabel dan seluruh objek penelitian. Hipotesis minor itu hipotesis yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor atau jabarannya. Contohnya, hipotesis mayor, ada hubungan antara keadaan sosial ekonomi orang tua dengan prestasi belajar mahasiswa SMA. Itu mayor. Minornya berarti kita bisa cari di sini ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar mahasiswa SMA. Tuh. Berikutnya ada hubungan antara pendapatan orang tua dengan prestasi belajar mahasiswa SMA. Jadi mayornya di sini adalah ekonomi. Ini ya, ada kata ekonomi. Lalu minornya di ekonomi itu ada apa aja? Berarti ada ini ada keadaan sosial ya, keadaan sosial ekonomi orang tua. Berarti untuk keadaan sosial berarti kan bisa dipengaruhi dari tingkat pendidikan atau juga dari pendapatan orang tua. Itu ya. Ini mayornya. Itu paham ya. Jadi misalkan kalau kita bahas tentang mayornya kemampuan ya. Kemampuan membandingkan tentang kemampuan siswa ya. Berarti minornya apa aja? Kemampuan rendah, kemampuan sedang, kemampuan tinggi. Nah, itu minornya. Umumnya adalah mayornya itu yaitu kemampuan siswa. Jadi paham ya untuk mayor dan minor. Oke, yang berikutnya kesalahan dalam statistik. Biasanya ini ada beberapa kondisi. Jadi alfa itu kesalahan H0 dalam kesimpulan, padahal H0 tersebut benar dalam suatu situasi sebenarnya. Beta berarti kesalahan tidak menolak H0 dalam kesimpulan, padahal H0-nya tersebut salah dalam situasi sebenarnya. Jadi situasinya H0-nya benar, harusnya benar. Jadi kan misalnya penelitian pasti ada kesalahan gitu kan ya, entah salah ngitung atau bagaimana atau datanya misalkan. Jadi H0-nya benar, H0-nya harusnya benar, kondisinya itu harusnya benar. Misalkan kemampuan siswa dengan ada misalkan mencari hubungan kemampuan EQ dengan apa tadi? Dengan nilai misalkan ya, dengan nilai rapot misalkan. Nah, misalkan tidak ada hubungannya, harusnya itu benar, misalkan harusnya atau ya misalkan harusnya tidak ada hubungannya, tapi setelah diteliti atau setelah dihitung menggunakan SPSS, kesimpulannya kok malah ditolak. Nah, itu kesimpulannya kesimpulannya tidak ditolak. Berarti betul ya. Berarti kalau tidak ditolak kan berarti diterima, maka keputusannya benar. Yang berikutnya situasinya H0-nya harusnya benar tapi malah ditolak, aslinya harusnya benar tapi malah ditolak, maka ini kesalahan tipe 1 ini. Berikutnya H0-nya salah, misalkan tadi kemampuan hubungan siswa dengan kemampuan dengan IQ dengan nilai, misalkan harusnya ada hubungannya tapi dia malah diterima ya, harusnya ada hubungannya, malah misalkan kita buat kesimpulan H0-nya itu tidak ada hubungan misalkan ya. Jadi kita buat kesimpulan tidak ada hubungannya, malah keterima. Maka ini ada kesalahan. Nah,
Berikutnya hipotesis yang sebenarnya itu salah, tapi handalnya ditolak, maka putusannya adalah benar. Itu beberapa kesalahan. Yang berikutnya pengujian hipotesis penelitian. Yang pertama, ini yang pasti akan sering kita pakai, taraf signifikan dilampangkan dengan P atau P value atau probabilitas menerima dan menolak hipotesis nol, menolak. Berikutnya taraf signifikansi batas penerimaan dan penolakan hipotesis. Nah, taraf signifikansi berdasarkan kesepakatan ahli statistik yaitu 5% atau alfanya 5% atau bisa tulis juga 0,05. Yang kedua 1% atau bisa ditulis juga 0,01. Ini pengujian hipotesis penelitian. Jadi kita menggunakan simbol P dan alfa. Alfa ini ya sebenarnya ada lagi yang lain, cuman yang lebih sering dipakai atau standarnya adalah 5% dan 1%. Nah, untuk penentuan 5% dan 1% itu terserah peneliti, gitu ya. Nah, jika taraf signifikasinya diambil 5%, berarti dalam 100 peluang terdapat 5% ketidaksesuaian dan 95% kejadian yang sesuai. Nah, jika 1% maka akan lebih akurat. Nah, jika 1% maka dari 100 peluang maka 99% sesuai gitu. Jadi semakin kecil, ini kan alfa, jadi semakin kecil alfa yang kita ambil maka kejadiannya sesuai atau bisa diterima itu semakin besar atau kepercayaan. Jadi alfa ini juga bisa disebut dengan kepercayaan, tingkat kepercayaan intinya gitu. Jadi kalau kita menggunakan alfanya 5%, maka hasil penelitian kita bisa dipercaya sekitar 95%, karena dalam suatu penelitian tidak mungkin akurat 100% ya. Nah, jika kita menggunakan 1%, berarti keakuratannya bisa tercapai 99%. Nah itu. Nah biasanya 5% alfa ini akan memengaruhi kesimpulan yang diambil. Bisa jadi ketika kita mengambil alfa 5%, malah kesimpulan yang kita inginkan diterima atau sebaliknya. Jika menggunakan 1% malah ditolak, itu juga bisa. Nah, bagaimana bisa diterima ditolak, hubungannya apa? Nanti ada di penjelasan berikutnya itu ya. Berikutnya, cara membuat kesimpulan analisis data statistik. Yang pertama menggunakan perhitungan manual. Jadi ini koefisien hasil ini ya. Nah ini untuk koefisien hasil jika kurang dari koefisien tabel, jadi kita kalau misalnya manual kita menggunakan tabel. Jika dari perhitungan itu ternyata didapatkan hasilnya kurang dari tabel, maka H0 diterima, HA ditolak. Kesimpulannya tidak ada perbedaan atau hubungan. Itu jika lebih besar maka H0 diterima, H0 ditolak, HA diterima, artinya ada perbedaan atau hubungan, ada hubungannya atau ada perbedaannya itu. Nah, untuk menggunakan SPSS, penggunaan SPSS itu ada berbeda di sini. Nah, jika alfanya yang lebih besar, malah H0-nya yang ditolak, HA-nya diterima. Jika psi-nya lebih besar, maka H0-nya diterima, HA-nya ditolak. Ya. Jadi kalau manual kita menggunakan koefisien hasil dari perhitungan, nanti mendapatkan koefisien hasil, lalu kita bandingkan dengan koefisien tabel. Jadi kita ini ada tabelnya. Tuh. Nah, penentuan 5% dan 1% ini akan mempengaruhi dari hasil tabel. Tuh. Nah, sedangkan SPSS itu kita tidak menggunakan tabel. Cukup nanti dari perhitungan SPSS mengolah sendiri keluar tabel yang namanya P atau psi ini. Jadi kita cukup bandingkan dengan alfa yang kita pakai 5% atau 1% gitu. Bisa jadi misalkan psi-nya ketemu 6% misalkan ya. Misalkan kita ambil psi-nya 3% lah. Psi-nya 3%. Nah, 3% ini kan
lebih kecil daripada 5%, itu ya, dan lebih besar daripada 1%. Nah, itu contoh penentuan alfa itu akan sangat berpengaruh. Yang berikutnya, rumusan kesimpulan hipotesis penelitian. Yang pertama, untuk menentukan kesimpulan ada beberapa. Yang A itu pasangan hipotesis dua ekor atau dua pihak. Contohnya, terdapat perbedaan rata-rata antara pelajar siswa yang jarak tempat tinggalnya jauh dengan siswa yang tempat tinggalnya dekat. Yang satu ekor pihak kanan, rata-rata matematika kelompok A lebih baik daripada rata-rata nilai matematika kelompok B. Yang kiri, rata-rata kesalahan penulisan EYD siswa berbahasa ibu bahasa Indonesia lebih kecil dibanding rata-rata kesalahan EYD siswa berbahasa ibu bahasa Sunda. Jadi itu ya, jika kita menggunakan hipotesis dua ekor, kita menggunakan kesimpulan dua ekor dari hipotesis, maka kesimpulannya cukup ada perbedaan atau ada hubungannya. Itu. Jika kita menggunakan satu ekor, kita menggunakan yang pihak kanan, istilahnya pihak kanan, maka kita bandingkan dengan kata-kata yang lebih baik. Misalkan yang A lebih baik daripada yang B. Tuh, misalkan nilai yang B itu lebih kecil, maka kita daripada yang A. Nah, misalkan kebalikannya, misalkan yang B ini lebih besar daripada yang A. Berarti A lebih kecil. Jadi kita tidak boleh kalau misalkan kita menggunakan pihak kanan A lebih kecil daripada B, itu tidak boleh. Pihak kanan harus yang lebih baik yang ditonjolkan. Jika pihak kiri kebalikannya, yang lebih kecil atau lebih jelek yang kita tonjolkan. Situ. Tuh. Semoga jelas ya untuk kesimpulan. Yang berikutnya kita lanjut ke penentuan jumlah sampel. Yang pertama menggunakan formula Slovin. Ini rumusnya, N kecil itu jumlah sampel yang kita ambil, N besar jumlah populasi dikalikan taraf signifikan. Jadi taraf signifikan yang kita ambil, karena itu harus kita tentukan dari awal taraf signifikan itu. Akan sangat mempengaruhi 1% atau 5% ditambah 1. Contohnya, peneliti ingin melakukan penelitian minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pada suatu universitas X. Jumlah mahasiswa keseluruhan pada universitas X adalah 5.000. Tentukan jumlah sampel dengan, misalkan kita menggunakan alfa 1%. Maka tadi N-nya kan 5.000. Ya, N-nya 5.000, N-nya 5.000. 1% kan sama dengan 0,01 kuadrat. Ini berarti dikalikan dulu terus ditambah 1 ketemu 1,5. 5.000 dibagi 1,5 ketemu 3.333,33. Maka kita bisa bulatkan 3.333 karena nggak mungkin orang desimal ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan formula Greggen dan Morgan. Ini rumusnya agak panjang dikit. X kuadrat dikali N kali P kali 1 min P. Dan seterusnya nih ya, bisa kalian baca sendiri. X kuadrat adalah nilai C dengan derajat bebas 1 dB pada tingkat kepercayaan yang diinginkan. N besar itu menandakan populasi, N kecil besar sampel, P proporsi populasi diasumsikan selalu 0,5. Sudah aturan dari rumusnya. Lalu derajat kepercayaan atau alfanya yang kita pakai. Contoh, dalam satu penelitian jumlah populasi teliti 2.000 orang dengan derajat kepercayaannya 0,05 dan proporsi populasinya P-nya 0,5. Tadi ketentuannya itu ya. X kuadratnya pada tabel dengan dB1 dan alfa 0,5 adalah 3,841. Untuk ini kita menggunakan tabel nanti. Maka sampel penelitian yang diambil adalah ini. Jadi tinggal kita masukkan rumusnya, ya kalian coba sendiri ya. Ini 3,841 dari perhitungan tabel kali 2000, 0,5, 1 dikurangi 0,5 dari dB nya ini, dan seterusnya ya.
ketemu 322,353 atau bisa kita buatkan 322. Jadi kalau misalkan nggak mau tabel, sebenarnya lebih simpel yang ini, yang pertama ya, menggunakan rumus formula Slovin gitu. Kita tidak usah menggunakan tabel. Nah, ini tabelnya ya. Jadi coba kita lihat tadi. Nah, ini sini alfanya kan 0,05 ya, 0,05. Lalu apa sih tadi, ini tingkat kepercayaan tadi kan alfanya kita ambil, misalkan ini contohnya ya 5%, ini 0,05, ini dia itu alfa ya. Lalu alfanya 0,05, dp nya ambil 1, 3,841, kita lihat ya. Ini tuh, ini ya, tadi jumlah berapa tadi, populasinya N nya berapa tadi, N nya itu sekitar 2000 ya, 3,841. Ini 2000 itu sekitar di sini ya, 2000 ini. Lalu yang berikutnya apa tadi, ini berikutnya tadi N ini N nya ya, ini N nya, ini S nya untuk penggunaan sampel. Oh, ini jika kita langsung ya atau mau menggunakan tabel, ini cara menggunakan tabel. Jadi jika oh gini, jadi ini cara mana tadi, ini ya, Gregson-Morgan, ini untuk perhitungan manualnya. Lalu ini tabel yang ini jika kita tidak mau menghitung manual, jadi kita bisa misalkan kalau kita ambil misalkan kita ambil ada populasinya 1800, maka sampelnya kita bisa ambil di sekitar 317. Misalkan ada sampel 290, maka kita ambil sampelnya ada populasi 290, maka kita bisa ambil sampelnya 1,65. Ini syaratnya taraf signifikannya 0,05 ya. Jika kita mau tidak usah menghitung manual ya, bisa menggunakan tabel ini. Berikutnya menentukan jumlah sampel, mempertimbangkan tingkat kepercayaan atau margin kesalahan tertentu. Ini cara yang ketiga, N populasi, varian, dan ini standar deviasi. Standar deviasi itu akar dari varians. Nah itu, lalu D nya itu beta kuadrat per 4 taksiran dengan tingkat kepercayaan tertentu. Contohnya, mahasiswa melakukan penelitian mengenai rata-rata pengeluaran membeli buku setiap bulannya di suatu fakultas dengan perkiraan banyak mahasiswanya 2000 orang. Perbedaan rata-rata mahasiswa yang membeli dan jarang membeli sekitar 120.000. Bound of error atau betanya atau kesalahan sampling yang tidak dikehendaki sekitar 3000. Tentukan banyak sampel yang harus diambil. Ya, standar deviasinya bisa kita hitung dulu. Di sini ketemu sekitar 3000 dari ini, seperempat dari rentang, yaitu seperempat dari 120.000 temu 3000. N nya 2, ini 3000, N nya 2000. Dari ini sampel orangnya, R nya 120,
bondnya sekitar 3000. Jadi ini kita bisa menentukan sendiri ya untuk bondnya ya. Berarti D nya dari bondnya itu 3000 per 4 ketemu sekian 2250, 2.250.000. Lalu penentuan jempolnya ini, jadi kalian tinggal masuk rumusnya, ketemu 33,472 atau 334. Jadi kalau misalkan paling mudah sebenarnya yang pertama tuh ya, perhitungan manual. Yang kedua, kalau misalkan nggak mau ngitung bisa menggunakan tabel ini. Jika kalian bingung yang ini ya, yang ketiga. Nah, ini. Jika sudah sampelnya pas, misalkan kalian ambil sampel 10 orang, maka yang diambil ini ya sekian. 15 berarti 14, 20 berarti 19 sampelnya. Itu ya. Oke, cukup sekian videonya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di grup ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.